Ribuan nasabah yang menjadi korban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atau NMSI mendesak aparat mengusut tuntas kasus investasi bodong yang merugikan ribuan mitra koperasi. Aspirasi para nasabah tersebut disampaikan dengan mendatangi Mapolres Kediri Kota. Korban juga mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus yang merugikan mitra hingga 500 miliar rupiah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Didik Masudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didik. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuner sekalian. Jadi kedatangan perwakilan mitra korban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ini mewakili sekitar 8.000 anggotanya yang menjadi korban investasi bodong dari koperasi ini. Dan diduga ditaksir kerugiannya mencapai di kisaran 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Dan koperasi ini skopnya merupakan koperasi nasional, jadi punya struktur yang kepengurusan sampai ke sejumlah provinsi. Setidaknya ada 11 provinsi yang di mana ada masyarakat yang menjadi korbannya. Nah, kedatangan perwakilan korban ini ke kantor Polres Kediri Kota untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pengurus koperasi, karena laporannya saat itu jadi melaporkan ketua koperasi yang diduga kabur melarikan diri membawa aset dari koperasi. Nah, dampak dari kejadian ini, kemudian koperasi mengalami gagal bayar, sehingga ribuan anggotanya yang sudah berinvestasi ini tidak dapat apa-apa, dan malahan uangnya yang nilainya sampai ratusan miliar ini hilang, tidak tahu kemana larinya uang ini. Perwakilan ini diwakili oleh Ibu Sri Hartini, salah satu mantan agen dari koperasi, berharap aparat kepolisian segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus dari investasi bodong yang telah merugikan masyarakat kalangan bawah ini. Perlu diketahui, jadi sebagian besar daripada korban-korban ini merupakan orang di desa-desa, orang petani yang mereka menjual sawahnya untuk berinvestasi dengan harapan segera dapat kembali modal, namun ternyata yang terjadi justru modalnya hilang tak tersisa dan sekarang mereka kebingungan untuk mendapatkannya. Dan mereka berharap pengurus koperasi dan pihak-pihak yang terlibat dari kasus koperasi ini segera diusut tuntas, karena sejak dilaporkan awal Januari lalu sampai sekarang ini belum jelas perkembangannya. Dan setelah menemui penyidik di Kepolisian Polres Kediri Kota, perwakilan korban mendapatkan penjelasan bahwa petugas akan menerbitkan DPO, daftar pencarian orang yang berkaitan dengan masalah koperasi ini. Selain itu juga petugas penyidik juga meminta 5 orang perwakilan korban untuk menjadi penghubung guna melengkapi berkas-berkas penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Didik Masudi dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Sri Hartini, juru bicara perwakilan korban investasi bodong koperasi NMSI. Berikut liputannya untuk Anda. Koperasi melarikan diri. Kami semua korban sudah melaporkan kepada Polres masing-masing, bahkan ada yang sudah lapor ke Polda. Tetapi hingga sampai saat ini belum ada kejelasan gitu. Prosesnya itu sampai di mana, kemudian Anton itu indikasinya di mana, kemudian keterlibatan pengurus itu sampai di mana. Karena jujur yang namanya koperasi itu kan tidak mungkin dia berjalan oleh ketua tunggal. Otomatis di situ ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya bendahara, ada yang namanya pengawas, dan lain sebagainya. Lalu di mana fungsi daripada kepengurusan itu? Ketika ada kasus, semua dilimpahkan kepada orang yang sudah lari, itu kan
sebuah big question untuk kita semua anggota. Sedangkan pada saat koperasi itu masih berjalan, pengurus ini tahu mengetahui, pengurus ini mengelola semuanya. Namun ketika ada kasus seperti ini, kenapa kok seolah-olah pengurus itu cuci tangan bahwasanya oh semuanya Pak Anton, semuanya Pak Anton, itu kan lucu sekali. Dan kami berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk siapapun yang terlibat, termasuk pengurus siapapun yang ada indikasi ikut kejahatan Anton ini. Ini terkait pembayaran apa? Untuk pembayaran kemitraan budidaya Kelanceng. Ada berapa nilainya, kira-kira berapa, Bu? Kalau untuk kerugian masing-masing korban variatif, karena kan kemitraan itu bebas. Ada yang mulai dari ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, ada yang miliar juga ada. Total kira-kira sampai Untuk berapa? total semua korban sekitar 8 ribuan orang anggota untuk seluruh Indonesia. Kalau Nilainya? untuk nilainya sekitar 500-an miliar sampai 1 triliun. Kami tidak bisa merinci detail, mengingat anggotanya ini kan terpisah kota, terpisah provinsi, dan kita tidak semuanya saling kenal. Cuma berdasarkan dari putusan Pailit Pengadilan Negeri Surabaya, korban yang sudah melapor ini, yang sudah melapor saja sekitar 500-an miliar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.